Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu jamaah majelis tahlil yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita doakan keluarga besar, anak, mantu, cucu almarhumah Ibu Liah. Kita doakan almarhumah diampuni dosa-dosanya oleh Allah, diterima amal ibadahnya, dan ditempatkan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama juga kita hormati guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Dustur Zuhda SPDI. Kita doakan juga beliau biar panjang umur, sehat walafiat, terus diberikan kekuatan istiqomah dalam membina, membimbing dan mengajari jamaah majelis taklim ya. Kita doakan biar panjang umur, sehat walafiat. Yang juga sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Dahlan, guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Amir Muhyiddin, dan juga guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Syukron, dan para guru-guru yang lain yang juga kita doakan biar semuanya Allah kasih panjang umur, kesehatan, dan keberkahan dunia dan akhirat. Para bapak dan ibu jamaah majelis tahlil rahimakumullah. Malam hari ini kita sama-sama menyaksikan sekaligus mengiringi doa telah pulang kampung, telah meninggalkan dunia almarhumah Ibu Liah. Dan kita semua pasti nyusul nggak Pak? Nyusul. Mau cepat apa mau lambat? Hah? Jawabannya lambat semua ini ya. Mau cepat mau lambat, yang penting husnul. Nah, itu yang mahal Pak ya. Daripada mati lambat ya, suul khotimah nauzubillah Pak ya. Mendingan mati cepat apa? Husnul khotimah. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, setiap orang pasti punya kekurangan, punya dosa ya. Nggak ada orang yang nggak punya dosa.
kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau fi ahsani taqwim, manusia yang diciptakan yang paling sempurna ya Rasulullah. Kalau kita umatnya pasti banyak kekurangannya, banyak kejelekannya Pak ya. Tetapi setiap ada orang yang mati ya, ada orang yang meninggal dunia, kata Nabi, uzkuru mahasina mautakum. Kita nggak boleh nyebut kejelekannya lagi, apalagi dia muslim ya. Yang diperintahkan Nabi, sebut kebaikannya ya. Walaupun kita ngelihat Pak ada namanya orang ya, kejelekan kekurangannya ada, tapi kalau udah mati nggak boleh diungkit-ungkit. Kenapa Pak? Karena itu akan menjadi saksi di hadapan Allah. Jadi kalau almarhumah Pak semasa hidupnya ada kekurangannya, nggak boleh disebut-sebut. Kalau diungkit-ungkit lagi, itu akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa almarhumah ini akan Allah masukkan ke dalam neraka. Kalau kita sebut apa tuh? Kejelekannya. Pengen nggak? Nah, nggak kepengen Pak. Karena itu kata Nabi, uzkuru mahasina mautakum. Sebut yang baik-baik aja. Karena kalau kita sebut Pak yang baik-baik, maka almarhumah ini akan Allah giring masuk ke dalam surganya. Tuh, insya Allah Pak ya. Nah, malam ini kita sebutin Pak nih ya. Walaupun saya bukan tetangganya Pak ya. Apa kelebihan almarhumah Pak? Yang pertama, beliau katanya ini pedagang Pak ya. Tukang dagang nasi uduk Pak apa? Uang dagang Pak ya. Nabi aja Pak pedagang Pak. Makanya ketika Nabi ditanya ayyul kasbi, ya ayyul kasbi atyabu, ya Rasulullah, usaha apa yang paling baik? Usaha apa yang paling berkah? Usaha apa yang paling halal? Ini Nabi ditanya. Kata Nabi, ar-rajulu ya'malu biyadihi. Usaha yang baik adalah usaha orang yang bekerja dengan tangannya dewek Pak. Ya, almarhumah ya kerja dengan tangannya sendiri. Bahkan katanya almarhumah ini ditinggal mati oleh suaminya, anaknya banyak Pak ya. Masya Allah Pak. Ya, kalau nggak sayang sama anak Pak, almarhumah ini Pak ya, udah ditinggal merah tuh, anaknya nggak pada hidup tuh. Iya. Tapi karena almarhumah sayang Pak sama anak, beliau berusaha kaki pakai kepala, kepala buat kaki, biar anak-anaknya pada apa? Hidup, ada makan. Buktinya sampai hari ini apa tuh? Hidup Pak. Ya. Maka kata Rasulullah, kullu bai'in mabrur. Perdagangan yang mabrur, perdagangan yang baik, itu perdagangan orang yang dagang dengan tangannya dewek. Nah ini almarhumah Pak, alhamdulillah nih. Ya Nabi juga gitu Pak. Nabi kan dulu dari masih usia belia udah ngikut pamannya dagang sampai ngelewatin beberapa negara, sampai ke Syam Pak. Jadi pedagang. Jadi kalau ada orang yang nyari untungnya Pak dari pedagang, bangga. Karena dia mengikuti jejak siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting jadilah pedagang yang mabrur, dagang yang baik. Pak ya. Kalau orang dulu mak, saya yakin almarhum Pak, orang dulu mah beda ya.
Mang ilmunya segitu Pak ya. Kita beli bala-bala sama nasi uduk, nih gue tambahin lo, gue tambahin gitu ya. Kalau orang sekarang mah ilmunya banyak, karena banyak ilmu dagangnya dicurangin, timbangannya dikurangin, liternya dikurangin Pak ya. Makanya kagak mabrur. Almarhumah mak Pak baik, dan emang begitu konsepnya Pak. Coba Bapak lihat orang dulu kalau kita beli beras di liter Pak ya, seret, ujungnya diapain tuh? Nah, dimunjungin dikit, nah dijambulin ya. Emang begitu Pak seharusnya kita kalau dagang, karena kita nggak tahu yang jambul itu Pak yang menyebabkan dagangan kita jadi berkah ya. Orang sekarang nggak ada yang jambul-jambul ya, udah habis ketimbangannya masih diapain tuh Pak ya, ditambahin beratnya ya. Makanya kemarin waktu dari taklim di tempat saya Pak, orang Baznas diprotes. Kalau kita zakat fitrah pakai kilo itu berapa sih Pak? Pakai kiloan. Zakat fitrah itu kan kalau liter 3,5 liter, kalau kilo 2,5 kilo. Ternyata ketika dikiloin tuh Pak, 2,5 kilo tidak 3,5 liter, tidak ya kan? Kenapa begitu Pak? Karena kiloannya yang berkurang. Semua kiloan begitu sekarang. Makanya bapak-bapak yang jadi pedagang kalau ngiloin tambahin. Di situ letak keberkahan kita ketika kita dagang. Almarhumah ini Pak, saya yakin Pak, walaupun saya kagak hidup bertetangga dengan almarhumah Pak ya, beli nasi uduk ditambahin, beli ini ditambahin, berkah. Anaknya banyak, hidup semua ya. Coba temang ngongkosnya Pak, temang biayain hasil dagang. Orang sekarang mah Pak, jangankan sampai punya anak 9 Pak, 2 biji gak rasanya sampai berat Bapak ya. Sekolah kagak ngelanjut Pak ya, berat ya. Tapi orang dulu ilmunya sedikit, tetapi karena dia yakin Pak, nyari keberkahan dari dagangannya lancar, dan anak-anaknya semua hidup, nggak ada yang mati tuh, alhamdulillah. Maka insya Allah mudah-mudahan ya, anak-anaknya nih kudu bersyukur Pak, berterima kasih, benar-benar berterima kasih kepada Ibu Liah ini, karena berkat kegigihannya Pak ya, kegigihannya bisa menyelamatkan anak-anaknya. Makanya Pak, kalau beliau kagak peduli mama anak, udah tinggal kawin, udah nanan dah ya. Man, tanggung jawab gua kan tanggung jawab laki sama bini, begitu Pak ya. Tapi tetap Pak dipelihara, anak ini amanah dari Allah Pak ya. Makanya tetap berjuang di dalam hidup ini. Makanya sudah sewajarnya Pak, kalau sekarang almarhumah udah pulang kampung, udah ngasoh, udah nggak dagang lagi, udah nggak usaha lagi, anak-anaknya ini kudu ngirimin pahala sebanyak-banyaknya ya, sebanyak-banyaknya. Berapa anaknya Pak? 9 atau 10? Tadi 10 katanya. Berapa Bu? Masya Allah ya, dilangkain bunting tuh Bu ya. 9 Bu ya, luar biasa Bu ya. Saya aja 4 aja Bu, emaknya udah kagak mau pengen beranak emaknya ya. Nah, dia udah 9 kali beranak ya. Lah kalau 9 Pak, ini kudunya almarhumah kalau lebaran uncang-uncang kaki, betul nggak Pak? Satu anak 1 juta aja, berapa udah? 9 juta. Yang satu bandeng 1 kilo, yang satu daging 1 kilo, yang satu beras 10 kilo. Jonjon nggak tuh? Jonjon. Ini mah anak malang gelendotin emak ya. Udah dulu lu gua yang ngurusin, lu udah pada rumah tangga masih gelendotin emak ya, kagak punya beras saya katanya ya. Masya Allah Pak ya. Nih sekarang almarhumah udah balik, udah pulang kampung. Wajib nih 9 anaknya setiap habis sholat kirimin Fatihah. Wajib tuh Pak.
biar almarhum suaminya dan almarhumah ibunya ya Allah kasih kebebasan. Dulu beliau ini Bu, Pak, kebangetan repot ngurusin anak 9. Ya, jarang mungkin hadir ke majelis taklim, jarang. Karena tiap hari yang dipikirin makan, nyari duit, begitu Pak ya. Ribet untuk memberikan dirinya pahala. Makanya sekarang yang sudah ada di alam kubur, anaknya pokoknya habis sholat Fatihah, senang tuh. Ya, berarti orang tuanya berhasil mendidik anak-anaknya. Ya, kalau udah begini Pak, udah begini ya, yang rugi siapa Pak? Anak Pak. Kenapa Pak? Karena kalau kita masih punya orang tua Pak, walaupun nenek-nenek ya, walaupun tua renta Pak, kalau kita minta doanya mustajab. Tuh, mulut nenek-nenek tuh. Kalau udah mati, udah nggak ada doa yang mustajab. Bagaimana supaya anak-anaknya hidup tetap berkah? Maka berbaktilah walaupun dia sudah berada di alam kubur. Dengan apa? Kirimi doa. Kayak malam ini nih. Ya. Kan enak banget ini Pak, 9 ya anak ya. Kalau sarang 2 juta aja tahlil udah cukup tuh Pak. Ya. Udah nggak ada yang perlu dijual-jual udah ya. Ya, 2 juta seanak. Ini dicoba Pak, anak-anaknya yang 9 dicoba. Diliatin oleh emaknya. Siapa dari 9 orang ini yang paling perlu sama orang tua? Liatin Pak. Jangan dikira ibu lihat nggak ngeliatin. Siapa dari 9 anak yang paling perlu? Kalau ada dari 9 yang paling perlu, maka dialah yang paling berkah. Pasti itu Pak, pasti. Ya. Makanya kalau lagi begini jangan berkiak-kiak. Kalau perlu, gua aja lu tenang aja, lu tenang. Gitu Pak ya. Ini mah tangannya genggam, tenaganya juga merengket. Ya Pak ya. Duitnya bol kuning buntut gasir, tenaganya kagak. Buatin, datang pisan, buatin Pak ya. Ya kan? Ini tanda bakti kita kepada orang tua. Makanya kata Allah apa nih Pak? Wa'budullah wala tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ini saya sampaikan Pak ya. Ya kan kita sama-sama punya orang tua Pak ya. Ya, sama-sama orang tua. Ini yang 9 mohon maaf aja nih ya. Anggap aja saya lagi ngurut. Pak, kenal ngurut Pak ya. Kalau ada yang terasa dikit-dikit ya emang lagi keseleo, perlu diapain? Diurut. Jangan marah sama yang tukang ngurut ya. Ntar saya pulang dicegat lagi ya ini ya. Ini ayatnya Pak. Kata Allah, wa'budullah. Sembahlah kamu kepada Allah. Wala tusyriku. Jangan engkau sekutukan Allah. Wabil walidaini ihsana. Berbaktilah kamu kepada kedua orang tua. Apa Pak ayat ini? Yang pertama nih Pak. Perintah beribadah kepada Allah dengan perintah berbakti sama orang tua sejajar, berderekan. Artinya apa Pak? Kalau ada anaknya rajin ibadah, rajin berpuasa, rajin hadir ke majelis taklim, rajin bagi-bagi orang, sama tetangga akur, sama saudara akur, tapi sama orang tua nggak akur, nggak perlu, ibadahnya sia-sia. Tuh Pak, pun catat tuh. Kenapa Pak? Karena ibadah kita kepada Allah sangat tergantung ridhonya orang tua. Kadang-kadang kan kita kagak Pak. Udah nenek-nenek mau hidup kayak kagak kayak. Ya, urusan gue mah sama Allah, sholat tiap hari, puasa ya tiap minggu, Senin, Kemis Pak ya. Jadi nggak dibenarkan Pak. Kalau ada orang hanya bagus sama Allah tapi tidak bagus sama orang tua. Awas Pak ya. Kalau ada orang yang sampai sama orang tuanya nggak perlu, apalagi sama orang tuanya kagak negor pisan Pak, marah bertahun-tahun. Lebaran kemarin kagak datang, lebaran dulu kagak datang, kagak bakalan dapat surganya Allah, nggak bakalan tuh Pak. Kenapa Pak?
Karena perintahnya wa'budullah wala tusyriku wabil walidaini. Tuh, dia berderekan tuh. 3 perintah sekaligus. Kemudian Pak, yang kedua, kenapa Allah menggunakan kalimat ihsana nih, wabil walidain ihsana? Makna yang pertama, ihsan di sini artinya baik. Kalau kita beribadah kepada Allah, baik nggak? Baik. Kita berbakti sama orang tua, baik nggak? Baik. Nggak ada yang kerjaan yang nggak baik, orang yang berbakti sama orang tua. Makanya kalau ada orang yang sampai tidak berbakti sama emak bapaknya, maka dia membiarkan kebaikan di depan mata. Karena berbakti kedua orang tua itu pekerjaan baik. Makna yang kedua Pak, al-ihsan. Ihsan itu artinya berpahala. Orang yang berbakti sama ibu bapaknya itu pekerjaan yang pahalanya besar. Pahalanya besar Pak. Nih umpamanya ya, ada anak dari 9 ya, 1-2 yang perlu makan dari dia, jajan dari dia. Coba kalau almarhumah Ibu Lia Pak, kita kasih nasi sepiring, ada yang bisa ngitung berapa butir beras sepiring nasi? Nggak ada. Kalau 1 butir beras pahalanya 1 kebaikan. Berapa butir beras yang sudah dimakan oleh almarhumah? Segitu kebaikan pahalanya yang diterima oleh orang yang berbakti. Itu baru apa? Nasi. Belum yang lain-lain. Ya. Makanya buat kita nih ya, yang masih hidup, yang banyak punya orang tua, ayo berbakti. Karena itu adalah apa? Pekerjaan yang pahalanya apa? Besar. Pahalanya besar. Ya, kadang-kadang Pak kita sia-siain. Makanya Nabi ancam. Nih Nabi mengancam. Kata Nabi apa? Rogima anfu, rogima anfu, rogima anfu. Celaka, celaka, celaka. Ada anak yang di rumahnya punya orang tua yang sudah sepuh, menyebabkan anaknya tidak masuk surga. Itu celaka besar. Ya, sebetulnya Allah itu kasih kesempatan Pak, sama 9 anaknya ini dikasih kunci surga, biar 9 masuk surga. Kalau anak yang 9 apa tuh? Perlu. Ya, perlu. Maka itu adalah kunci surga. Kalau sampai anak-anaknya tidak masuk surga, kata Nabi apa? Celaka besar. Celaka besar. Dan ini belum terlambat. Ya, buat yang 9 di alam kubur almarhumah lagi nunggu. Mana nih anak gua yang ngirimin doa? Mana anak gua yang ngirimin tahlil? Mana anak gua yang ngirimin apa? Segala makanan. Ini Pak, makanan yang kita makan sekarang itu bukan nggak ada pahalanya, berpahala semua. Ya, jeruk dari anak ini ada pahalanya, semangka dari anak ini ada pahalanya, semuanya berpahala. Dan itu sampai ke hadapan almarhumah. Makanya besok kan masih ada 40 hari Pak ya. Masih ada berapa lagi? 100 hari. Ayo berlomba-lomba. Biar almarhumah di alam barzah apa tuh? Seneng. Ya. Insyaallah mudah-mudahan Pak ya. Kita semua juga punya orang tua Pak. Cuman kan kadang-kadang Pak ya, ada anak yang perlu sama orang tua, ada yang kagak Pak. Nggak ada yang perlu. Nah, almarhumah ini sudah wanita yang hebat Pak, wanita yang kuat. Karena menanggung 9 orang untuk bisa hidup sampai hari ini Pak. Itu bukan pekerjaan yang ringan, pekerjaan berat. Ya, berarti beliau ini adalah orang yang sangat kuat. Para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, itu yang pertama yang saya sampaikan berkaitan dengan kebaikan almarhum. Kebaikan yang kedua Pak, almarhumah ini adalah manusia kebanggaan Nabi. Almarhumah manusia yang Nabi banggakan. Apa bukti almarhumah manusia yang Nabi bangga Pak? Suatu hari ada orang laki-laki datang ke Nabi Pak. Ya Rasulullah,
saya mau nikahin itu perempuan. Ya, jadi ada orang lanang datang ke Nabi, mau nikahin perempuannya cantik, keturunannya juga apa, nasabnya juga terhormat, terpandang Pak. Tapi sayang perempuan itu tidak bisa memiliki anak. Orang itu nanya sama Nabi, gimana ya Rasulullah, apa sih nikahin? Kata Nabi apa? Jangan. Tuh Pak, masih penasaran Pak, ini orang ini sudah berapa hari lagi dia datang lagi sama Nabi. Dia tanya pertanyaan yang sama, ya Rasulullah, boleh enggak saya nikahi wanita ini? Kata Nabi, jangan. Ya, jangan Pak. Ya, sampai orang ini datang ke Nabi 3 kali. Akhirnya kata Nabi apa? Tazawwaju al-wadud al-waluda. Nih perintah Nabi Pak, nikahilah, kawinilah istri atau perempuan yang punya kasih sayang yang besar dan punya keturunan yang banyak. Fa inni mukasiru bikumul umama yaumal qiyamah. Karena saya bangga, kata Nabi, kepada perempuan yang banyak anak. Nah ini Pak buktinya. Ya, kan almarhumah Pak punya jiwa al-wadud, punya jiwa kasih sayang yang besar, dikasih Allah anak yang banyak, dipelihara dengan kasih sayang, dan ini kebanggaan Rasulullah sebagai umat Nabi. Masya Allah Pak ya, luar biasa Pak. Nah ini jarang kan orang sekarang Pak, anaknya 9 jarang. Sasukron anaknya berapa sasukron? Nah, baru 3. Ya, berarti kurang berapa? Nah, kurang 6 lagi ya. Ya, sasukronnya mau bikin, tapi bininya apa? Udah nggak mau beranak ya. Beda dengan orang dulu. Jadi almarhumah ini Pak adalah wanita kebanggaan Rasulullah. Ya, Masya Allah, luar biasa ini. Jadi anak-anaknya ini, anak mantu bangga Pak ya. Bangga punya sosok ibu seperti almarhumah. Makanya ini Pak, ini saya tanya tadi sama Guru Dustur. Guru Dustur ini tanahnya ya. Ini tanahnya yang di rumahnya ya. Nah, ini tanahnya, itu juga ada tanahnya Pak ya. Kalau dalam fatwanya Syekh Imam Dr. Wahbah Az-Zuhaili Pak. Ini fatwa beliau Pak ya. Kalau ada orang tua yang meninggal dan dia punya warisan, punya harta yang ditinggal Pak ya. 1, lunasi hutang-hutangnya dengan harta itu. Jadi anaknya jangan berebut, jangan becokol, jangan. Lihat dulu catatan ibu bapaknya punya utang nggak. Lunasi hutangnya dengan harta yang dia tinggalkan. Kenapa Pak? Karena kalau almarhum suaminya, almarhumah istrinya mati menghadap Allah, utangnya belum tuntas Pak, pintu surga nggak akan pernah terbuka sebelum orang ini melunasi hutangnya. Ya, makanya kenapa bapak-bapak ya, ibu-ibu ya, kita kalau mau disolatin itu ada perwakilan dari keluarga, utang piutangnya dilimpahkan oleh si A. Karena Nabi nggak mau nyolatin Pak. Orang yang mati bawa hutang, Nabi nggak mau mensolatkan sebelum hutangnya dilimpahkan ke orang lain. Orang yang mati bawa utang, maka pintu surga nggak akan pernah terbuka. Ya, maka bismillah tuh. Itu fatwanya Syekh Al-Imam Wahbah Az-Zuhaili Pak. Yang kedua nih pesan beliau Pak ya. Kalau masih ada utangnya lunas, dia belum haji, dia belum umroh, dari harta warisan sempurnakan dia punya agama. Sempurnakan. Dulu waktu hidup Pak ya, almarhumah nggak sempet mikirin pengen haji, nggak sempet mikirin pengen umroh. Karena kalau gua haji, gua umroh, lu pada kagak makan. Begitu Pak. Nah sekarang kewajiban, sempurnakan dia. Ya. Biar apa?
almarhumah di alam kubur, Allah sempurnakan agamanya sebagai muslim yang sempurna. Ya, kerjakan itu, baik dia haji maupun dia umroh, Pak ya. Maka insya Allah mudah-mudahan, Pak ya, kalau anaknya banyak mas sebetulnya Pak nggak ada yang perlu dijual. Ya gampang dah. Ya 2 juta kali 8 berapa? Kali 9 berapa? 18 juta udah. Cukup nggak tuh? Cukup dah. Cukup. Orang tua udah tenang. Alhamdulillah ya. Anak-anak gua sudah menyempurnakan rukun Islam gua. Begitu Pak. Tahun ini target buat emak. Besok nabung lagi. Tahun depan target buat bapak. Besok nabung lagi. Target buat dihaulin. Ya. Terus dihaulin setiap tahun. Semakin orang tua kita dikirimi semacam ini Pak, maka almarhum dan almarhumah semakin bahagia, semakin senang dia di alam kubur Pak ya. Insyaallah mudah-mudahan Pak ya, nanti akan saya sambung lagi Pak, kalau kita ketemu ada kesehatan, ada panjang umur ya. Mudah-mudahan kita semua dikasih panjang umur. Amin. Dikasih orang-orang yang selalu bisa taat kepada Allah dan kepada Rasulullah. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Khusus kita niatkan buat Ibu Liah binti Bapak Lias. Allah angkat segala dosa-dosanya, Allah hapus segala dosa-dosanya, Allah tempatkan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua Pak, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah kepada 9 putra-putrinya. Biar pada akur Pak ya. Biar pada kompak. Ya, jangan sampai putus tali silaturahminya Pak ya. Terus perjuangkan, kirimi buat bapak dan ibunya ya. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.